Karena saya minta tunjuk sama kamu bahwasanya kalau ada Tuhan selain Yesus, tunjukkan kepada saya mana Tuhan yang kamu maksud. Iya, maksudnya ditunjukkan ini bagaimana caranya saya menunjukkan sesuatu. Saya tidak membutuhkan sebuah kias, Pak. Saya tidak membutuhkan sebuah kias Oke. tentang sebuah narasi. Tunjukkan Oke. mana yang kamu maksud ini, supaya saya ini puas. Iya. Anda bercerita. Maksudnya yang Bapak minta saya tunjukkan apa? Gambar? Mana yang dimaksud? Mana yang dimaksud? Maksudnya yang Bapak minta ditunjukkan ini gambar, foto, atau apa? Kalau ada Tuhan selain Yesus, dengar baik-baik. Kalau ada Tuhan selain daripada Yesus, Ya. tunjukkanlah kepada saya mana Ya, Tuhan yang saya kamu maksud. oke, baik, saya udah paham. Tuhan itu bukan makhluk, Pak. Setuju tidak? Apa? Tuhan itu bukan makhluk, setuju tidak? Apa yang dikatakan makhluk bagi Anda? Makhluk itu ciptaan, Pak. Lah, itu Anda salah persepsi kalau Anda mengatakan. Salah konsepsi ya. Terus? Anda salah paham kalau begitu. Ya, terus Tuhan menurut Anda itu apa? Anda itu Enggak. Tuhan menurut Anda itu apa? Tuhan adalah Tuhan itu Yesus. Narasikan dulu Tuhan itu apa, Pak? Narasikan dulu. Tuhan itu apa? Jangan tiba-tiba Anda menunjuk Yesus. Dulu, Bapak. Karena Yesus itu, bagi Yesus hanya manusia. Tunggu dulu. Tuhan itu apa dulu? Definisi Tuhan dulu apa, Pak? Pak, dengar dulu. Pak Lampai Ulu, coba. Tuhan itu apa dulu? Coba. Dengar dulu. Tuhan adalah Saya ulang lagi pertanyaan saya ya, supaya kamu ini memahami betul-betul. Ya, dengar dulu. Ya. Dengar dulu. Begini. Kalau ada Tuhan. Ya, tunggu dulu. Apa Tuhan ini, Pak? Definisikan dulu. Kalau ada Tuhan, kalau ada Tuhan. Tuhan ini apa? Saya dengar dulu, Pak. Dengar dulu. Enggak. Definisikan dulu Tuhan. Tuhan itu apa? Tuhan itu bisa berbicara. Tuhan itu bisa berbicara. Definisi Tuhan itu apa? Tuhan adalah bisa berbicara. Ini apa ini, Pak? Kalau ini bicara halus, Bapak ini. Kalau Tuhan tidak berbicara, kalau Tuhan Pak, tidak bisa bukan. Tuhan itu apa? Pak. Tuhan itu apa? Iya, Pak. Tuhan itu apa, Pak? Tuhan itu apa? Saya kan tanya sama kamu, kalau ada Tuhan selain Yesus. Bapak, jangan sampai mulut Bapak kurobek sampai kuping. Saya tanya sopan-sopan, Tuhan itu apa? Lah, Tuhan itu hanya satu, Pak, yaitu Yesus. Iya, Tuhan itu apa? Tuhan Yesus. Nenekmu kiper. Saya tanya Tuhan itu apa? Tarik juga celana Anda nanti turun. Kalau Tuhan, orang tanya baik-baik pun dihargai pun definisi Tuhan. Tuhan itu apa? Jelaskan dulu. Tuhan itu kuasa. Tuhan itu maksudnya Tuhan kuasa, maksudnya apa? Tuhan kuasa apa? Kuasa menciptakan burung dari tanah liat. Bukankah dia itu Tuhan? Nah, Bapak ini gimana ini? Oh, jadi Tuhan itu begitu? Lah iya. Makanya, di mana dalilnya ada Tuhan menciptakan burung dari tanah liat? Terus ngomong ini. Kok gitu ngomongnya itu, Pak? Aduh, Bapak, coba tunjukkan di mana datanya ada Tuhan menciptakan burung dari tanah liat. Di mana? Aduh. Itu bukti sejarah, Pak, yang bisa. Tadi katanya jangan bicara sejarah. Kucolok matanya nanti nih, kucolok matanya nanti. Kucolok matanya sampai tembus ke mata sebelah. Tadi katanya jangan bahas Tuhan berdasarkan sejarah. Definisi Tuhan itu apa itu dulu? Baru dudukkan Yesus. Kalau Yesus sesuai dengan definisi Tuhan, baru Bapak. Kalau Bapak bertanya tentang definisi Tuhan, saya tanyakan ini sama Bapak. Kalau ada Tuhan selain dari La haula wala quwata illa billah. Bapak dijelaskan dulu Tuhan adalah, lalu setelah Anda mendefinisikan Tuhan itu, dudukkan Yesus. Serasi tidak? Pak, kalau Bapak menanyakan tentang Tuhan lagi, definisi Tuhan, sebelum ada sesuatu itu hanya
Tanya apa? Itu Pak. Kalau kita bercerita ke situ. Tuhan itu apa, Pak? Saudaraku Lampea yang cantik jelita alisnya tebal kumisnya tipis. Kutanya samamu, Tuhan itu apa, Pak? Tuhan ini apa? Tuhan itu maha kuasa, Pak. Definisi Tuhan. Apa sih ini orang? Tuhan itu sesuatu barang yang diagungkan. Kok barang? Gimana sih? Mana ada, Pak? Tuhan itu barang. Wih, masolang generasi. Bapak ini generasi rusak. Kalau Bapak bercerita tentang suatu barang, itu kan sebuah kias cerita sama Iya, kamu. Tuhan itu apa? Belajar dulu belajar. Di Bible Anda Tuhan itu apa? Barang apa ini sekarang? Barang bagus. Barang lah. Kalau cerita tentang barang, saya tanya samamu. Wa mathalul ladina kafaru kamathalil ladina yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nida. Kalau orang-orang kafir itu seperti kambing, mendengarkan suara tapi tidak mengerti apa arti suara itu. Pertanyaan saya, Tuhan itu apa? Tuhan itu artinya nyata, Pak. La haula wala quwata illa billah. Mana paling Yesus sekarang kalau nyata, mana Yesus? Artinya masuk orang uluna. Sudah. Mana Yesus, saya minta, mana Yesus, kasih nyata coba Yesus sekarang, mana saya mau lihat. Lah, buktinya sudah nujul, Pak. Apa nujul? Kitab itu. Apa julung-julung? Julung-julung gimana? Mana Yesus nyata, mana? Mana jama-jamamu? Merasa kok. Mana Yesus nyata, mana? Mana? Tarsan X. Anda katakan Yesus. Banyak cerita. Tuhan itu nyata. Mana Yesus nyata, mana? Dengar dulu, Bapak. Iya. Tuhan adalah yang saya tanyakan sama kamu ini, ada Tuhan selain Yesus. Lah, Tuhan itu apa, Pak? Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Tuhan itu sebutan, Pak. Tuhan itu sebutan. Sebutan pada yang diagungkan. Kalau bertanya tentang itu, saya jawab seperti itu. Tuhan itu sebutan pada yang diagungkan sehingga arti Tuhan itu apa? Arti Tuhan. Tuhan adalah tuntunan hati. Tuhan itu tuntunan hati nurani. Ya. Istilah baru Gurunda kita. Aduh, malas enak gue. Tanya sama kalau ada Tuhan. Itu Makanya Pak, kurangi 501 karena itu mempengaruhi daya tangkap. Jangan terlalu banyak 501. Ini nih daya tangkap Bapak begini. Definisi Tuhan 501 ini. Gimana ini Bapak ini? Jangan kayak gitulah. Tuhan adalah Tuhan adalah tuntunan hati nurani. Ya ampun. La haula wala quwata illa billah. Saya ajarin Pak ya, saya ajarin. Ini konsep dari definisi Kristen. Tuhan itu tuntunan hati nurani. Jangan itu garambang itu namanya, itu rambuanga asal bicara itu namanya. Itu rambuanga namanya itu. Yang dimaksud dengan Tuhan di dalam pengajaran deisme, panteisme atau apapun itu atau teis dan seterusnya. Loh, kok nangis? Tanya sama Gurunda yang terhormat. Kalau ada Tuhan selain daripada Yesus, Tuhan itu siapa? Loh, Gurunda. definisikan dulu Tuhan Pak supaya kita bisa cari selain Yesus itu apa? Jawab definisinya bahwasanya yang dikatakan Tuhan itu sebutan. Terus? Sebutan kepada yang diagungkan sehingga ada yang dipertuhankan. Itulah yang Tuhan ini maksudnya apa? Tuhan ini apa? Kok larinya kemana-mana ini? Itu tuntunan hati nurani pada setiap manusia. Untuk supaya untuk mengasihi sesamanya.
Bukan Nah. untuk memaki-maki sesamanya, mencela sesamanya. Apa hubungannya ini? Kita berbicara mengenai Kan Tuhan. Bapak kan bertanya, jadi saya wajib menjawab. Kalau saya tidak menjawab, berarti Anda ini mengatakan saya tidak pandai. Tuhan ini sembahan kan Pak ya? Tuhan ini sebutan, Pak, yang pada yang Sebutan, ya, oke. Tuhan ini sebutan untuk pencipta langit dan bumi atau yang diciptakan? Anda bertanyakan tentang sedemikian, anak kecil pun bisa beranalogi tentang menyebut tentang bahasa pencipta langit dan bumi. Iya, maksud saya gini loh Pak. Bapak. Maksud saya gini loh Pak Gimpeulu. Gini loh maksud saya gini. Maksud saya gini loh Pak. Yesus itu ketika datang ke atas muka bumi, apakah masih ada hakikat tertinggi dibandingkan dirinya sendiri menurut Yesus? Ya, kalau kita menurut lagi cerita seperti itu, Pak, kita cerita lagi yang tidak ada yang jahil. Nah, jangan gitu. Sehingga Pak, jadi Bapak, Kalau Tuhan tidak jahil, apa ya nak boleh bertuhankan, Pak? Bapak, ketika Yesus datang kepada Bani Israel mengajarkan, Aku tidak pernah ke Israel, Pak. Kau cerita begitu. saya tidak bahas kau Lamiaju. Yang saya bahas Yesus. Saya menilin Romo Pak Jaguru. Saya tidak sedang bahas Bapak. Yang saya bahas Yesus. Ketika Yesus datang kepada Bani Israel. Siapa yang bahas Bapak? Tidak ada Loh, bahas Bapak. saya tidak sedang bahas saudara Lampea. Saya sedang bahas Yesus. Ketika Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, apakah Yesus mengajarkan ada esensi yang lebih dahsyat di luar dirinya, atau Yesus ini yang maha dahsyat itu? Makanya saya tanya sama Bapak, kalau ada Tuhan selain daripada Yesus, siapa Tuhan itu? Bapak yang di surga. Bapak yang di surga. Aduh, Bapak ini Yesus. Kenapa lah yang saya tanyakan bukan Bapak, yang saya tanyakan Yesus. Kalau ada Tuhan selain Yesus, siapa? Bapak yang di surga. Berarti kalau Bapak mengatakan Bapak yang di surga itu sama halnya dengan Yesus, karena Yesus itu yaitu Bapak itu sendiri. Masolang ulunna. Kenapa Yesus mengatakan yang Bapa itu tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa didengarkan, sementara Yesus bisa dilihat, bisa didengarkan? Masolang no? Itu kalau Bapak cerita, kalau guru Pak, kalau Banjuma ini cerita lagi tentang Bapak, itu bercerita lagi yang Bapak belum terjahir. Kalau sudah terjahir ya Yesus namanya. Kasolang ilang marupa. Masolang ilang si kanude. Lam yakunil ladzina kafaru bil kitabi wal musyrikina munfaqina. Enharken bos. Jadi jelas ya Pak ya, Tuhan yang dimaksud oleh Yesus yang benar itu adalah hakikat yang mengutus dirinya yang ada di langit. Itu loh. Oke? Langit mana? Bercerita tentang langit. Apakah ada yang pernah ke langit di sini? Apa sih Bapak ini Masolang? Bapak ini rusak otaknya. Bukan rusak. Saya bertanya, kalau ada Tuhan selain Yesus, tunjukkan kepada saya. Ada. Yaitu yang mengutus Yesus, Tuhan selain Yesus. Yes, yang mengutus Yesus. Kalau itu bercerita tentang seperti itu, yang diutus itu, yang mengutus itu barang yang satu, Bapak. Bagaimana ceritanya ada manusia, yang satunya bukan manusia, Anda katakan adalah satu? Ada utus mengutus, emangnya surat menyurat mau diutus-utus. Lah Yesus mengaku utusan. Aduh, batal lah tentang tauhid itu Pak. Kalau cerita tentang utus Ya, memang Kristen ini tidak mengamalkan tauhid memang, karena Kristen ini agama pagan, Tuhannya 3, termasuk Yesus yang manusia dituhankan juga. Aduh, yang saya tanyakan, kalau ada Tuhan selain daripada Yesus, Kan sudah kujawab tadi, Tuhan selain Yesus itu disebut dengan sebutan Adonai atau Hasem yang ada di langit. Ayo. Itu cerita. Cerita apa?
Itu cerita yang kau dengar. Cerita Lah, itu di dalam pengakuan Yesus kok. samamu. Kalau ada Tuhan selain Yesus, daripada Yesus, saya tanyakan samamu, mana Tuhan yang dimaksud? Tuhan yang dimaksud itu adalah Bapa yang mengutus dirinya. Di dalam kitab Anda tertulis kayak Tuhan begitu loh. itu yang pernah terjohir, Pak. Ya, Tuhan itu yang terjohir. Apa itu terjohir? Apa itu terjohir? Yang terjahir, yang sahir. Yang zahir maksudnya apa itu zahir? Sahir itu berjasad, Bapak. Oh, berjasad. Jadi zahir itu berjasad gitu ya. Zahir itu bukan ada maksudnya. Berjasad. Berjasad, bertubuh, berdaging. Apakah zahir itu artinya selamanya berdaging? Barulah ada Tuhan. Kalau tidak berjahir, bagaimana kau bisa bertuhan? Apakah zahir itu? Kan samamu. Dengar. Mana yang dimaksud Tuhan itu? Dengar. Ada satu-satunya Zahir yang itu apa artinya? Zahir. ada Tuhan itu hanya Yesus. Zahir artinya apa? Tunggu dulu. Lo kape itu timumu matu kumarede kamita ko? Apa itu zahir? Zahir itu apa? Zahir itu bertubuh, Pak. Di mana itu dalilnya zahir itu bertubuh di mana? Lah, buktinya kamu itu nyata, Pak. Ya, zahir itu artinya apa? Itu bahasa apa dulu? Kalembo ini anak Zahir ini. itu nampak jelas terang. Di mana itu zahir itu apa artinya? Dari bahasa Zahir apa? itu nyata, Pak. Zahir itu batang tubuhmu itu apa bukan zahir? Masih mengingkari. Itu zahir dalam bahasa apa artinya? Zahir itu bahasa apa rupanya? Zahir itu nyata, Pak. Di mana dikata iya zahir itu nyata, maksudnya zahir ini dalam bahasa Arab itu maksudnya Masih kau apa? tanyakan itu, apa saja mau kuliah, antum? Iya, coba kuliah saya dari kata dasar zahir itu apa? Coba kuliah saya coba. Zahir artinya itu nyata, bisa diraba, bisa dipegang. Nyata. Makanya kalau kita cerita tentang Bapak itu telah johir bernama Yesus. Jadi kalau tidak nyata tidak zahir. Ada Tuhan selain Yesus, tunjukkan kepada saya mana Tuhan yang kamu maksud. Ya enggak, zahir dulu. Anda kan mencuri kata zahir dari Quran. Saya tanya, zahir itu menurut Anda adalah Johir, Pak, jahir. ya zahir itu apa? Jahir itu batang tubuh kamu. Itu jasad itu, bedakan itu. Lo lepas manitimumu, jasad dengan zahir itu beda. Aduh, bagaimana Bapak cerita kalau tidak ada jasadmu? Bagaimana? Zahir dengan jasad itu beda, kucluk. Sama Bapak, itu hanya pengertian yang mengelilingi Bapak. Bapak tidak memahami arti sebuah jahir. Coba di dalam kitabmu ada enggak kata zahir? Apalagi kita lagi ini Bapak. Enggak, kamu kan mengambil kata zahir dari kitabnya umat Islam. Coba kamu ambil kata zahir di dalam kitabmu, ada enggak? Ada yang kitab saya ini Pak yang saya ceritakan. Iya, mana? Di mana? Di Lukas mana? Ya, batang tubuh saya ini kitab ini Pak yang saya ceritakan. Itu jasad itu, Ponyi. Itu jasad. Umi tidak bisa berbicara Bapak. Ponyi, dengarkan saya Ponyi. Yang kau maksud itu jasad, bukan itu zahir. Bapak. Bagi makanya saya tanyakan samamu, kalau Tomalasa, iya banyak Tomalasa. Tomalasa atau jangan. bukan kepada saya, Tuhan mana yang kamu maksud? Kalau kau cerita tentang lagi Bapak telah johir bernama Yesus. Apalagi Bapak ini mau tanyakan? Malasa. Tuhanmu berapa sih Pak Lampai? Pak Lampai, Tuhanmu ada berapa? Itu satu Bapak. Siapa namanya? Kalau Bapak memakai nama, saya gelar Yesus. Oh, berarti Tuhanmu namanya Yesus. Yesus. Anaknya Bunda Maria. Kalau kau mengatakan anaknya Bunda, ya anaknya Bunda Maria. Ya, jadi kau menuhankan anak orang. Wah, enggak apa-apa. Itu hak saya. Enggak apa-apa. Yang saya tanyakan sama kamu, kalau ada Tuhan selain daripada Yesus, tunjukkan kepada saya mana yang dimaksud kamu Tuhan itu. Tunjukkan juga Yesus kepada saya sekarang. Yesus itu sehingga makanya saya tanyakan makanya tadi Pak Juma ini bertanya. Tunjukkan Yesus sekarang. Mana Yesus? Kalau kau tunjukkan, makanya saya sebut Tuhan itu Yesus. Ya, tunjukkan Yesus sekarang, suruh masuk sini. Kamu kan sudah bertanya tadi.
Lo lepas Yesus apa sepertimu nama bumbu. Tuhanmu? Yesus. Saya tanya, saya jawab. Nah, terus mengatakan mana Tuhan Yesus? Sekarang Yesus ini sudah di surga. Siapa yang bilang di surga? Lah, itu keimanan kami, Bapak. Datanya mana? Datanya mana kalau Yesus di surga? Lah, kalau kau mencerita tentang data, Bapak itu saya tanya sama Bapak, mana Tuhan yang kamu maksud? Datanya mana, Sakulu? Kalau Mana kau datanya? cerita tentang data, saya Sakulu. tak punya Sakit dengan kau Lampai. pertanyaan Kau seperti Lampai ini, sakit. seperti itu, Pak. Ya, Lampai, datanya mana kok ya? Datamu mana Lampai? Sehingga ada Datamu yang mana? makanya saya jawab. Markus 14, Markus 14:62. Lampai. Yesus manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Hah? Itu ada yang Maha Kuasa, ada Yesus. Yesus manusia. Mana kau katakan Tuhan? Coba kamu jawab dulu. Jawab dulu. Bapak ini bercerita bagaimana ini? Jawab dulu Markus 14:62 coba. Ada yang Maha Kuasa, ada yang manusia. Manusia itu Yesus. Nah, mana yang Maha Kuasa? Mana Tuhan di situ? Mana Tuhan yang di situ, yang Maha Kuasa atau Yesus yang manusia? Coba kau jawab. Bercerita Bapak. Apa ini? Jawab dulu, coba. Kenapa? Markus 14:62 baca. Kejang-kejang sekali kok. Lu gak kejang-kejang lu? Tanya Tuhan. Apaan kau kejang-kejang sama limpeu lu kau? Lampai. Jawab coba. Makanya jangan dulu. Tuhan di situ yang mana? Jawab dulu. Tuhan Markus 14:62 yang mana Tuhan di situ? Bicara, dengar dulu Ya, saya bicara. Ya, jawab. Nah, begini. Kalau nggak jawab gua potong ya. Lah, dengar dulu. Saya terangkan kan Iya, coba. Kan si Andi ini kan bertanya. Padahal itu pertanyaan si Andi saya sudah tanya sama si Juma. Saya sudah tanya sama si Juma. Apa itu arti daripada apa itu definisi Tuhan? Saya jawab, arti itu yang dikatakan Tuhan itu sebutan kepada yang diagungkan. Kenapa? Tuhan itu yang diagungkan. Atau arti sesembahan, disembah, yang dipuji. Itu saya jawab tadi itu. Masih lagi tanyakan si Andi. Ditanyakan lagi, apa itu Tuhan? Tuntunan hati nurani bagi siapa panjang sekali ngomong kau. Panjang kali kau ngomong. Markus 14:62 kau jawab dulu. Katakan lagi Tuhan lagi yang pernah ada di muka bumi ini sekarang yang bernama Yesus itu. Bagaimana caramu menyembah Yesus? Ada nggak perintah Yesus menyembah? Bagaimana caramu menyembah Yesus? Coba tunjukkan. Anda ini mabok Tuhan betul? Kamu pernah menyembah Yesus nggak? Kalau mengatakan disembah, artinya sembah itu sesuatu yang diagungkan, Pak, yang dipuji. Ya, bagaimana cara mengagungkan Yesus? Bagaimana caranya? Kalau saya tanya samamu, bagaimana kau? Kenapa kau bertanya balik? Lepak lin romos yang anak ini. Kalau berani ditanya, berani. Ya kau jawab dulu, Sakulu. Emosi. Emosi. Ditanya, jangan berani. Lepas saya ke balen. Jangan menjawab. Bajar saya. Muter-muter. Aku batu malah. Tengah anaknya. Berani ditanya, berani bertanya. Kau katakan, kau katakan Yesus itu Tuhan. Nah, sekarang saya tanya, beginilah firman Yesus, bahwasannya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Itu ajaran Yesus. Hah? Itu Tuhan kayak gitu. Kayak gitu bunyinya. Kayak gitu bunyinya. Dia bicara terus ini, anak durhaka. Ajaran Yesus 2 Samuel 12 nomor 11 begitu. Berfirmanlah Yesus begitu. Ngomong berfirmannya Yesus bahwasannya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Itu kata Yesus. Nah, itu Yesus gitu. Nah, atau masalah atau masalah atau mabok. Beleng-beleng kau Lampai. Nah, jawab. Tadi Markus 14:62 kau nggak bisa jawab. Nah, saya tampol dengan 2 Samuel 12 nomor 11. Itu Yesus gitu mengambil istri gitu. Nah, coba kau jawab. Tumalase. Jawab. Beleng-beleng. Coba. Yang mana Tuhan? Markus 14:62 coba kau jawab. Coba dulu. Apa yang kau cerita? Coba dulu Markus 14:62 coba. Pertanyaan yang duduk di tadi yang simpel seperti ini. Oke. Yang semua tak ada yang bisa menjawab. Apa tidak ya dijawab? apa? Kalau ada Tuhan selain daripada Yesus, tunjukkan mana Tuhan yang kamu maksud. Oke, kalau saya tunjukkan ya. Ya, kita jawab dulu ya. Tunjukkan, jangan cerita tentang dalil-dalil.
Oke. Aku tak butuh dalil sama kalian. Aku nggak bisa menunjukkan. kias. Ya, Aku tak butuh saya kias. jawab dulu. Lu diam dulu. Ya, jawablah, jawab, Asu lo lepakin romos lo lihat jalom. Dengar dulu. Kok begitu? Kok Islam Dengar dulu. itu ngomongnya? Ya nggak apa-apa, demi kau ini nggak ada harga dirimu. Memang kau harus dilek-lek lomu asu. Dengerin dulu, dengerin Kok dulu. Islam seperti rahmatan? Nggak apa-apa, Kok nggak apa-apa. Lu seperti diam dulu, itu? lu diam. Kok mengaku Tidak ada kok seperti satupun itu manusia cerminan di Islam? muka Tak bumi ada ini. sedikit pun Anak cerminan sifat sekolah Rasulullah. ngomong terus. Aduh. Katanya minta dijawab. Ya, tidak ada satupun manusia di muka bumi ini bisa menunjukkan fisik Tuhan. Tidak bisa karena Tuhan tidak berfisik. Gitu ya. Jadi saya nggak bisa menunjukkan fisik Tuhan saya. Karena Tuhan saya laisa kamisli syai'un, tidak ada yang setara dengan dia. Tidak sama dengan makhluk. Kalau ada fisiknya itu bukan sembahan umat Islam. Jadi saya nggak bisa menunjukkan permintaan Anda. Kalau begitu saya tanya balik juga. Tunjukkan Bapak di surga kepada kami sekarang juga. Bisa nggak Anda tunjukkan? Lari kan? Lari masuk. Lari Gitu aja dia hanya bisa. Orang ini dikasari nggak apa-apa. Ngumpul lagi live. Ya, sebenarnya orang gini nggak usah. Kalau orang gini, kalau sama gurunda kita sedikit aja, jangan sampai capek gurunda sama orang kayak gini gitu. Nah, itu kayak orang saya lampai itu, udah biasa dia naik. Orang pemala itu. Capek ilmu gurunda itu kayak orang gitu. Ini siapa ini? Pano? Thomas Semak Bolo itu. Fano siapa ini? Boleh Bang boleh Fano apa? baik orangnya diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, waalaikumsalam. Lanjut. Itu orang mabok bang, dilayanin orang mabok. Kalau ada orang bertanya, tunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala atau Tuhanmu, yang nggak bisa ditunjukkan. Kalau kita tunjukkan berarti itu bukan Tuhan. Bagaimana mungkin zat yang maha kuasa mau ditunjukkan di sini gitu? Itu pertanyaan bodoh sebenarnya. Kalau ditanya balik, tunjukkan Yesus sekarang juga mana? Atau tunjukkan Tuhanmu juga mana? Kan sama. Apa dia bisa jawab? Ya kabur. Itu. Kabur. Panas-panasnya sesama orang Bugis ya maklum, biasa lah itu. Memang itu gak pantas ya. Tapi apa boleh buat, harus dikeluarkan. Orang kayak begini nggak bisa dikasih tempo singkat-singkatnya. Iya bang. Adam pengen kasih. Apalah. Apalagi kasih lama rupa, Mendre kasih lama rupa, Mendre sila-silakan. Daripada Yesus. Mendre sila-silakan. Lampai. Oke, saya jawab. Lampai, kau diam dulu ya. Lampai, kau diam. Jangan Kau diam. berkias ya. Ya. Jangan berdalil. Dengarkan. Kau diam. Kami Muslim mengajarkan sesuatu itu, menjelaskan harus ada data, dalil ya. Kamu diam ya. Di dalam Quran surat Al-An'am ayat 103, Sang Pencipta langit dan bumi tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala yang kelihatan, dan Dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Seperti ajaran para nabi-nabi. Keluaran 33 nomor 20, Tuhan tidak bisa dilihat, itu ajaran Musa, dan kita lihat di dalam ajaran Yesus Yohanes 5:37, Yohanes 1:18. Rupanya pun tidak bisa kamu lihat, suaranya pun tidak bisa kamu dengar. Nah, itu ajaran para nabi-nabi, termasuk Yesus. Jangan kau mengatakan Yesus itu Tuhan. Yesus mengajarkan apa? Yesus menurut Yesus Yohanes 4:22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, dan Yesus menyembah apa yang kami kenal. Nah, gitu. Jadi, terus apa ajaran Musa? Ulangan 6 nomor 4. Sema Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan itu Esa. Jadi Yesus bukan Tuhan. Apa kata Yesus di dalam Markus 12:28-29. Nah, jadi itu ajaran Yesus dan ajaran para nabi-nabi. Oke, saya lanjut jawab ya. Gini, Al-Quran mengajarkan kepada manusia
sehingga dapat mengenal Tuhan yang tidak dapat terdeteksi oleh panca indera, ya. Al-Quran mengajarkan bahwa yang dapat dideteksi oleh panca indera manusia adalah tanda-tanda keberadaannya, bukan indera dan juga akal pikiran kita. Malah melalui Al-Quran Allah justru mewajibkan setiap manusia untuk mengamati dengan panca inderanya dan memikirkan dengan akal pikiran gitu loh, semua tanda-tanda keberadaan Tuhan ini, agar kita dapat meyakini bahwa Tuhan memang ada gitu lampai. Nah, datanglah ajaran Paulus menjadikan Yesus Tuhan. Roma 14 nomor 9 itu ajaran manusia mentuankan Yesus gitu lampai. Nah, kamu mau jawab apa? Di mana Yesus menyatakan bahwasanya dia pencipta langit dan bumi? Akulah pencipta langit dan bumi. Akulah Tuhannya para manusia. Sembahlah aku. Coba. Kalau Yesus tidak mengatakan kalau Yesus tidak mengatakan Data. Oke, kalau Yesus tidak mengatakan demikian, aku yang mengatakan bahwa Yesus pencipta langit dan bumi. Gimana Mas? Oh, berarti kamu sakit. Kamu sakit. Sementara oknum Yesus sendiri tidak mengatakan dia Tuhan, tidak mengatakan dia pencipta langit dan bumi. Berarti kamu yang sakit. Kamu yang sakit gitu loh. Yesus pun mengatakan Yohanes 5 nomor 30. Yohanes 5 nomor 37. Rupanya pun tidak bisa kamu lihat, suaranya pun tidak bisa kamu dengar. Berarti kamu yang sakit gitu loh. Kamu yang sakit. Nah, coba kamu baca di dalam Yohanes 6:40. Nah, coba kamu baca di dalam Yohanes 6:40. Coba apa katanya? Apa kata Allah Bapa di situ? Tuhannya Yesus. Apa katanya? Sebab inilah kehendak Bapa. Sebab inilah kehendak Sang Pencipta langit dan bumi, yaitu supaya Sebentar. Loh, kamu yang mentuankan Yesus. Yesus tidak berarti kamu yang sakit. Kamu yang sakit, betul? Kamu yang sakit. Kalau ada Tuhan selain daripada Yesus, tunjukkan. Yesus tidak mengaku Tuhan. Yesus tidak mengaku Tuhan. Kalau ada kamu yang mengklaim, berarti kamu sakit. Beleng-beleng anak ini. Dia sudah mengakui bahwasanya dia yang mengakui sendiri, sementara Yesus tidak mengakui bahwasanya dia. Coba sidik coba tanya. Lampe, kau punya akal nggak? Lanjut. Lampe, kau punya akal nggak? Dengerin dulu lu pesaing kau. Kau punya akal nggak? Coba kau tunjukkan akalmu kepada saya. Kalau aku tak berakal, tak bisa nak dikomal ini. Ya, coba tunjukkan akalmu. Mana akalmu? Kau tanyakan tentang akal. Akal yang berbicara seperti ini. Kalau ya, tunjukkan akalmu. Bagaimana wujudnya? Coba tunjukkan. Kalau kau menanyakan tentang kalau kau menanyakan enggak usah abu lu, mana akalmu? Saya mau bayarin akalmu kalau ada, mana? Itu tandanya Anda bodoh. Ya, mana akalmu? Tunjukkan akalmu. Pada suatu pertanyaan. Tunjukkan akalmu. Pada sebuah pertanyaan. Tunjukkan akalmu. Tunjukkan akalmu, mana akalmu? Saya tanyakan. Mana akalmu? Anda menanyakan. Mana akalmu? Mana akalmu? Mana akalmu? Tunjukkan. Ini batang tubuh saya ini. Ini tubuh saya. Itu bukan akal, itu tubuh goblok. Mana akalmu? Bagi saya akal. Mana akalmu? Tunjukkan akalmu. Inilah batang tubuh saya. Mana akalmu? Tunjukkan mana batang tubuhmu, tunjukkan. Saya nggak percaya kalau kau punya tubuh. Bung. Mana tubuhmu? Coba kasih lihat tubuhmu. Anda bertanya, mana akalmu? Mana akalmu? Mana akal? Ini mana akalmu? Mana akalmu? Ya, mana akalmu? Tunjukkan di sini bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti apa? Akalmu tunjukkan. Ya. Coba kau cabut akalnya ibumu dulu itu di belakang. Kasih lihat di sini. Coba gimana? Coba kasih lihat akalmu. Akal inilah. Mana akalmu? Mana? Apa kau tanya, Andi? Ya, mana akalmu? Mana? Saya tanya. Mana? Ini batang tubuh saya. Saya nggak minta tubuh, saya minta akalmu. Akalmu mana? Batang tubuh saya ini akal. Mana akalmu? Tunjukkan. Tubuh saya ini akal lah. Bukan, itu bukan akal. Akalmu mana? Inilah batang tubuh saya akal ini. Akalmu mana?
Akalmu mana? Kamu bertanya, saya jawab. Akalmu mana? Itu. Mana Batang tubuh akalmu? saya ini nakal. Pokoknya gue putar-putarin lo di sini. Mana akalmu? Saya tanya sama Mana kamu, akalmu? Mana akalmu mana? Mana akalmu? Akalmu mana? Akalmu mana? Kau maksud? Mana Orang akalmu? orang ini masih hidup. Kamu bertanya. Masih hidup dia Bang Juma. Hajar dia. Saya sudah tunjuk akal itulah batang tubuh saya. Oke bang, kita diskusi pelan-pelan ya bang. Oke Bang Suma, kita pelan-pelan. Oke, Anda minta menunjukkan siapa Tuhan selain Yesus, kan gitu tadi ya? Itu ya bang ya. Iya, ya. Jadi kalau Anda berbicara tentang Tuhan, sembahan maksudnya ya, yang bisa ditunjukkan itu bukan cuma Yesus bang. Orang Hindu bisa, kalau Anda tunjuk mana Tuhan yang benar itu, dia tunjuk seekor sapi. Kalau orang Hindu dia tunjuk patung Buddha. Seperti itu bang. Jadi bukan cuma Yesus yang Anda jagokan itu, andalkan itu sebagai satu-satunya sembahan. Orang Buddha punya sembahan, mereka sebut dengan Buddha. Orang Hindu juga demikian, ada yang mereka sebut Krishna. Bahkan orang Amon juga punya sembahan namanya Molok. Dan rentetan dari yang saya sebutkan ini, Molok, sapi, Krishna, apalagi tadi Buddha, itu sama kedudukannya dengan Yesus. Sama-sama makhluk yang dituhankan oleh pengikut-pengikutnya. Gitu loh bang. Jadi bukan cuma Yesus satu-satunya Tuhan. Masih ada Tuhan-Tuhanan yang lain yang disembah oleh ajaran paganisme selain Anda, kan gitu. Ada lagi? Iya, yang saya tanyakan sama Bapak, selain daripada yang Anda sebut, kalau ada Tuhan, selain daripada yang Anda sebut, manakah lagi Tuhan yang Anda maksud gitu? Salah satunya Dewa Molok, Bang. Dewa Molok itu Dewa Molok itulah Tuhan Bapak ya? Oh, bukan Tuhan saya. Kalau Tuhan saya nggak bisa ditunjukkan. Makanya Jangan gini Bang Lampai, Tuhan Anda yang Yesus itu tidak bisa dibandingkan dengan Tuhan saya. Yang bisa dibandingkan dengan Tuhan Anda itu Tuhannya Buddha, Hindu, kemudian paganisme, Hellenisme, itu politeisme, seperti orang Romawi Yunani, seperti orang Amon yang menyembah Dewa Molok yang minta darah manusia. Itu baru cocok. Kalau Tuhan saya nggak bisa bang, nggak bisa ditunjukkan karena Tuhan saya bukan makhluk. Sementara Yesus itu kan makhluk, dia adalah manusia yang dipotong donotnya pada hari ke-8 dan minum cucu ke ibunya. Dia isap tetek waktu dia bayi gitu loh. Jadi nggak bisa. Boleh ngomongkan juga Pak? Iya silakan. Berarti kalau Tuhan Bapak ini kalau Tuhan Bapak ini angan-angan gitu Pak ya? Kalau menurut Anda sesuatu yang tidak dilihat itu adalah tidak ada, berarti angan-angan, berarti akal Anda juga adalah angan-angan karena Anda tidak bisa menunjukkan akal Anda, kan gitu Bang? Enggak, akal saya Pak. Tadi saya sudah jawab, saya ditanya akal. Anda punya akal? Batang tubuh saya ini Pak. Batang tubuh saya ini akal ini Pak. Batang tubuh Anda itu adalah akal. Oh gitu. Jadi kaki Anda bisa berpikir? Oh bisa. Coba suruh kakinya berpikir. Ini aku berpikir ini, bisa berbicara ini. Oh itu yang berbicara mulut. Saya minta kaki. Coba suruh kakinya bicara coba. Kakinya suruh bicara. Ini berbicara. Kakinya suruh bicara kaki. Saya berbicara tanpa mulut, Pak. Kaki saya ini berbicara tanpa mulut. Bisa. Ini bergerak ini. Iya, oke. Oke, saya mengalah untuk itu, saya mengalah. Nah, sekarang begini, ketika berbicara mengenai Tuhan saya, jelas sama seperti Tuhannya orang Yahudi. Di dalam Yeremia 10 nomor 16, Tuhan mereka itu tidak serupa dengan apapun. Nah, kalau Anda mengatakan Tuhan saya itu hayalan, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi yang jelas, orang Yahudi yang kepada mereka dikirim nabi-nabi, termasuk Yesus, 2 Samuel 7:22, 1 Tawarik 17:20, Yeremia 10:6, Tuhan pencipta langit dan bumi itu tidak serupa dengan makhluk.
Gimana? Berarti tadi Anda sudah mengakui tak apa bahwasanya Tuhan Anda hanyalah sebuah hayalan. Itu tuduhan Anda, itu tuduhan Anda kan. Tadi Anda mengatakan tak apa. Berarti Ya enggak Anda apa itu kalau mengatakan kalau Anda itu Anda hanya- menuduh, kalau Anda menuduh Tuhan saya seperti itu tidak apa. Itu maksud saya. Enggak. Tuhan saya itu, Tuhan saya itu tunggu. Gantian kita bicara, Bang. Gantian kita bicara, Bang. Supaya Ya. supaya bagus didengar oleh orang yang di bawah. Walaupun orang tidak waras juga bisa jadi waras. Jadi gini. Dengarkan saya, Saudara Gantian bicara, Lampea. gantian. Lampea, dengarkan. Suara kamu akan tenggelam. Kalau saya naikkan volume sedikit aja, rumahmu bisa meledak. Oke, jadi tenang. Biar saya kecilin volumenya. Jadi gini, ketika berbicara mengenai Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhannya para nabi, itu laisa kamislihi syai'. Contoh, Yeremia 10 nomor 6. Tidak ada yang sama seperti Engkau ya Tuhan. Engkau maha besar, asmamu besar, namamu besar. Jadi Tuhan yang kami sembah, yang Musa sembah, yang Yesus sembah itu maha besar. Dan tidak serupa dengan makhluk, sehingga tidak ada. Tunggu sedikit, sabar dulu. Sabar dulu, kita diskusi nih. Sabar ya. Main namanya itu Pak. Sabar, nanti Anda ceramah juga, boleh ceramah habis ini ya. Aduh, Jadi tidak perlu ada ceramah, tunjukkan saja. Jadi saya tidak bisa menunjukkan Tuhan saya karena Tuhan saya itu bukan makhluk. Yang bisa ditunjukkan itu hanya tataran makhluk. Karena Tuhan Anda makhluk, maka tandingan Tuhan Anda adalah sapi yang dikuduskan oleh saudara-saudara kita orang Hindu. Silakan. Yang mengatakan Anda mengatakan Tuhan saya makhluk, itu Anda yang mengatakan makhluk. Bagi saya bukan makhluk. Tak ada makhluk, Pak. Tak ada makhluk. Anda yang mengatakan makhluk. Yang saya tanyakan sama Bapak, kalau ada Tuhan selain daripada Yesus, tunjukkan kepada saya mana Tuhan yang dimaksud menurut Bapak gitu. Itu saja sebenarnya, aku tak panjang-panjang, tak ribet-ribet untuk menanyakan. Jawaban yang pasti saja Bapak kasih sama saya. Kalau ada Tuhan selain daripada Yesus, tunjukkanlah kepada saya yang buta ini mana Tuhan yang dimaksud. Jangan hanya sebuah kias atau sebuah dalil-dalil Bapak kasih gitu. Silakan Bapak. Yesus disebut makhluk di dalam 1 Korintus 15:48 ya. Jadi ketika saudara mengatakan Tuhan Anda adalah Yesus, ya saya katakan tataran atau padanan Tuhan Anda atau kesetaraan Tuhan Anda itu adalah makhluk, kan gitu poinnya. Jadi Yesus itu disebut makhluk di dalam 1 Korintus 15:48. Nah, Anda ingin menyetarakan Tuhan saya yang Khalik. Gak bisa. Tuhan saya Khalik. Ya. Tuhan saya itu, sabar dulu. Tuhan saya itu bukan makhluk, sehingga tidak bisa saya tunjukkan kepada Anda. Ini loh Tuhan saya digantung di tiang salib, gak bisa. Karena Tuhan saya itu bukan makhluk. Sabar dulu Pak. Sabar, nanti giliran Anda berbicara. Oke, saya sudah mematahkan argumentasi Anda dengan mengatakan Yesus itu bukan makhluk. 1 Korintus 15:48, Yesus makhluk, Pak. Oke ya. Nah, sehingga Tuhan Anda itu cocoknya dengan Tuhan orang paganisme, penyembah pohon, penyembah batu, penyembah binatang, penyembah sapi, penyembah kodok, penyembah Molok, itu tataran seperti Tuhan Anda. Jadi kalau Anda mengatakan tunjukkan satu Tuhan selain daripada Yesus, saya katakan dewa Molok. Dewa Molok dipersembahkan darah manusia kepada dirinya. Sementara tunggu 10 detik Pak, 10 detik. Sedangkan Tuhan Anda Yesus itu adalah korban tumbal. Yesus itu tumbal Pak. Yesus itu tumbal untuk dewa Molok. Oke? Jadi Anda punya Tuhan bernama Yesus itu lebih rendah kedudukannya daripada dewa Molok yang disembah oleh suku Amon. Demikian. Silakan. Itu kan menurut Bapak. Yang saya tanya sama Bapak ini, Tuhan yang Pertanyaan ulang-ulang banyak banget aku nanya nih. mana yang dimaksud Tuhan itu? Saya sudah menjelaskan loh Pak. Tuhan saya laisa kamislihi syai'. Tuhan saya tidak serupa dengan apapun, sehingga saya tidak bisa menunjukkan kepada Anda Allah itu wujudnya seperti apa.
Sedangkan Tuhan Anda punya wujud. Yesus punya wujud. oke. Pada hari ke-8 Oke. nonotnya digunting. Oke. Pada saat dia dilahirkan dia netek. Itu Tuhan Anda. Oke, Pak. Lebih hebat Oke. Tuhannya orang-orang Amon. Karena Tuhannya dipersembahkan darah manusia untuk dirinya. Sementara Yesus justru menjadi tumbal. Tumbal untuk Dewa Molok. Gitu loh Bang. Silakan. Anda Cuma dia nggak dengar, dia ngomong juga tadi. Dia nggak dengar. Mislihi wa huwas samiul basir. Anda membawa dalil itu. Lebih baik turunkan bahwasanya aja ini orang tidak nggak benar serupa ini. dengan apapun. Kalau saya membawa Dulu ini penghujat Anda ini orang, penghujat udah didatangi teman-teman kita ke Pemalaan. bernama, kalau Anda Mendingan sekarang, dulu penghujat ini. selalu menyebut dengan kata Allah. Allah ini nama berarti Gak ada serupa gunanya dengan ini. berarti dengan serupa dengan makhluknya. Ya Bang Pano, ya Bang Anda Pano. bercerita demikian berarti batal itu, Pak. Gini, izin ya, aku mau turun sebentarnya ini. Hanya aku mengingatkan kepada saudara saya ini, kalau boleh ya, bukan saya memaksa. Karena aku pengikut apa juga saudaraku Kristen lah ya, Kristen. Tapi saya ajurkan kepada saudaraku kembali mengingatkan, baca kembali Alkitab itu dan simak baik-baik. Karena jangan kita mengenal Bapa di surga hanya melalui bapak-bapak agama atau ajaran doktrinnya. Lebih bagus kita membaca Alkitab itu baik-baik dan sambil kita simak, ya. Karena di situ dia katakan, makanya saya kirimkan tadi berapa ayat itu, ya, seperti di Ulangan 18 ayat 18 sampai 19, Nabi akan dibangkitkan, dan siapa Nabi itu? Dan Yesus Kalau pun saya, Pak, hanya tidak utusan, memakai lebih dari kitab. itu. Saya Kemarin ini yang bicara itu Kristen, jangan dipotong dulu. Jadi aku Ya, ini walaupun hanya Kristen, mengingatkan, bukan saya memaksa tidak memakai saudara, ayat-ayat, saudara, tetapi bukan saya saudara. percaya. Aku turun sebentar, Ah. sedikit saja ya. Jadi itulah yang saya sampaikan kepada aku, ya. Baca baik-baik Alkitab itu, kasih waktu rutin lah membacanya ya, oke? Jangan hanya kita mengenal Bapa di surga dengan penyampaian bapak-bapak agama, ya. Ya, Bang Pano, sebentar aja lampe. Bang Pano, saya mau nanya Bang Pano nih ya. Bang Pano, pertanyaan yang sama ditujukan kepada kami si Kristen yang satu. Ini saya tanya Bang Pano. Bisa nggak Bang Pano menunjukkan Bapak di surga kepada kami, Bang Pano? Bapak di surga maksudnya gimana? Bisa nggak Bapak tunjukkan supaya kami lihat? Ya, Bapak di surga itu nggak bisa dilihat, Pak. Kalau Bapak itu cumanya hanya suara. Satupun orang tidak bisa melihat Bapak itu di surga. Oke, jadi Tuhan yang sebenarnya nggak bisa dilihat ya, betul ya Pak? Bisa dilihat hanya suaranya Oke, yang baik, terdengar. paham. Jadi kalau ada orang bertanya, tunjukkan Bapak di surga, tunjukkan Tuhan itu pertanyaan orang blow on apa bagaimana Pak menurut Anda? Kita maklumi lah, karena mungkin dia belum paham kali, jadi boleh kita bilang aja lah, karena saudara belum lagi itu, saudara kita itu belum paham apa tentang Alkitab, maka kita maklumi lah. sampai di mana paham Bapak kalau mengatakan tentang paham? Sampai di mana Bapak itu hanya membaca kitab tapi tidak memahami arti sebuah ketuhanan Yesus. Ya udah Pak Lampai tunjukkan begini, Pak Lampai tunjukkan Bapak di surga kepada kami sekarang, tunjukkan Pak. Bagaimana Begini, Bapak begini. mengatakan tentang Bapak di surga? Begini, Surga itu ini apa menurut maksud Bapak saya, sebenarnya? maksud saya. Itu surga. Ini Iya. Yesus sudah berkata-kata aku diutus, iya kan? Bukan apa aku diutus, ya, karena begitu. Ya coba Kalau baca ada nanti. mengutus, kalau Bapak berbicara tentang yang mengutus, dan yang itu juga diutus. muridnya yang 12 di Kalau Bapak Matius 10 bercerita ayat ada yang diutus, berarti ada yang mengutus Saudara, itu saudara. agak, Pak. Bapak tidak memahami arti sebuah ketuhanan. Ya, terserah Bapak lah. Cumanya aku hanya mengingatkan, bukan memaksa Bapak ya. Kalau kita Aku cerita mengingatkan tentang Bapak, apa kalau yang kita cerita tentang Bapak Bapak, artinya apa, Tuhan itu dan belum juga berjahir. apa yang disampaikan Belum jahir, Yesus. Pak. Dikatakan Bapak. Setelah dia Jadi, berjahir, maka disebutlah Yesus. Bila Tunjukkan seandainya Yesus ada- sekarang Pak, mana Yesus Lampai? Yesus itu sudah mati, Pak. Tidak ada lagi sekarang. Oh berarti jadi Yesus sudah hilang. Makanya Yesus itu Yesus hilang katanya. Pak Pano, Yesus hilang. Ya, izin ya, Bang Juma, izin ya, saudaraku yang
Ada di Komal ya, izin ya, turun ya. Kalau kita benar. cerita, Oke, sip. kalau kita cerita lagi tentang demikian mengatakan mati ini pada tanda kemanusiaannya. Oh, berarti Tuhan pernah mati. Berarti Tuhan pernah mati. Mati itu tanda gelar sebagai Oh, berarti Tuhanmu pernah mati. Hah? Tuhanmu pernah mati. Yang namanya Tuhan bertubuh, berjasad, ya wajib. Ya siapa yang cabut nyawa Tuhan? Siapa yang cabut nyawa Tuhanmu? Siapa yang cabut? Lah, Bapak tidak mengerti tentang ketuhanan, tapi Ya saya Bapak, tanya siapa yang cabut nyawa Tuhanmu waktu dia mati? Yesus. Bunuh diri dia. Tidak ada dikatakan cabut kalau kita cerita tentang Nah, kalau mati itu kemana nyawanya? Handi ini Ya, kalian itu. waktu Tuhanmu mati nyawanya kemana? Dengar dulu. Nggak bisa didengar, kamu nggak ada ilmu. Waktu Tuhanmu mati nyawanya kemana? Sampai di mana? Waktu Tuhanmu mati nyawanya kemana? Handi. Sampai di mana keilmuanmu? Siapa yang cabut nyawa Tuhanmu waktu Tuhanmu mati? Handi, Siapa jangan yang kau cabut? cerita tentang tidak ada ilmu. Siapa Sampai di yang mana cabut nyawa keilmuanmu Tuhanmu? tentang Lo jawablah. ketuhanan, Handi? Saya mau tanya Siapa sama yang kamu, cabut aku mau nyawa tanya Tuhanmu? sama kamu. Siapa yang cabut? Nggak bisa lu ngomong di sini. Suara lu kecil. Siapa yang cabut nyawa Tuhanmu? Apa? Ada kata cabut. Tadi kamu mengatakan Bagi Tuhanmu kamu yang mati. ini berkuasa. Kan tadi kau ngomong Tuhanmu mati 3 hari. Nah, siapa yang cabut nyawa Tuhanmu? Tidak hanya mencabut. Kemana nyawanya? Berpisah sama tubuhnya. Kemana nyawanya? Pergi Kemana kemana? nyawanya? Iya. Kemana nyawanya? Kemana-mana. Tunjukkan nyawanya. Tunjukkan nyawanya Yesus sekarang. Mana nyawanya? Kalau kau bertanya tentang nyawanya, ya nyawamu itu nyawanya. Ya mana nyawa Tuhanmu? Mana? Kalau kau bercerita tentang Ya mana nyawa Tuhanmu? Mana nyawanya? nyawanya Tuhan teh sama Ya aku, tunjukkan sama sekarang nyawa Tuhanmu. Mana nyawanya? kalau kau cerita Kena lagi lu ya. Kena lagi. kau kena gimana? Mana nyawa Tuhanmu? Mana nyawanya? Dengar dulu, kita Ya nggak bisa ya. didengar. Langsung jawab. Mana nyawa Tuhanmu? Tunjukkan. Santai ya. Ya tunjukkan nyawa Tuhanmu. Nggak ada santai. Mana nyawa Tuhanmu? Jangan kejang-kejang. Tunjukkan nyawa Tuhanmu. Jangan kejang-kejang. Tunjukkan nyawa Tuhanmu. Mana? Bagaimana? Tunjukkan nyawa Tuhanmu. Saya nggak kasih ngomong kalau kau nggak tunjukkan. Saya nggak kasih ngomong. Mana nyawa Tuhanmu? Itu tandanya Anda itu tidak Tunjukkan nyawa Tuhanmu. Mana nyawanya? tidak seperti diskusi. Mana nyawa Tuhanmu? Tunjukkan. Tunjukkan itu netizen di bawah loh. Ada 1000 orang yang nonton, minta bukti kalau Tuhanmu punya nyawa, minta tunjukkan nyawa Tuhanmu. Anda Berarti Tuhanmu nggak ada dong. mengatakan saya Wah, berarti kamu nggak punya Tuhan karena kamu nggak bisa menunjukkan nyawa Tuhanmu. Bagaimana? itu pertanyaan Bagaimana? nanti kan udah saya jawab. Tunjukkan dong nyawa Tuhanmu. Mana nyawa Tuhanmu? Tunjukkan sekarang. Ya, Orang mau lihat loh. Kalau kau nggak bisa menunjukkan nyawa Tuhanmu, berarti Tuhanmu nggak ada. Sesuai argumentasi dari awal. Mana nyawa Tuhanmu? Ayo, ayo, nangis, 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 nangis lu, nangis sekeluarga lu di situ ya, nangis sekeluarga, Lah, nangis lah kau. Mana nyawa Tuhanmu? Mana nyawanya Tuhanmu? Mana nyawa Tuhanmu? jawab. Mana? Baru kau mengatakan saya tidak berilmu. Sampai di mana? Iya mana nyawa Tuhanmu? Tunjukkan saja. Jangan nangis di sini, malu loh. Ini banyak yang nonton, malu kau ya. Kau akan merasakan malu yang sangat dalam di sini loh. Kamu merasakan malu yang sangat dalam. Tunjukkan nyawa Tuhanmu. Mana? Malu. Atau ini aja deh. Tunjukkan bekas kulup Tuhanmu yang pernah disunat. Mana bekas kulupnya? Itu fisik loh itu. Mana? Tuhan loh itu. Yang namanya Selesai juga loh ya. sudah mati. Selesai juga loh. Bisa lagi tinggal kita mengimani. Apa lu imani mengimani yang kau nggak bisa lihat? Mana nyawa Tuhanmu? Ya sekarang alamilah nyawanya. Sehingga aku bisa Alam kok nyawa? nyawanya Yesus. Alam nyawa? Alam nyawa gitu. Saya sudah Nyawa jawab. Tuhanmu alam. Saya sudah menjawab. Nyawa Tuhanmu alam. Nyawanya, sehingga kau bisa bernyawa itu nyawanya Yesus. Ya mana nyawa itu? Tunjukkan. Tunjukkan. Dari melek sampai tidur sampai bangun lagi masih aja. Ya tunjukkan. Hore, tidak bisa menunjukkan nyawa Tuhannya. Hore. Saya sudah menjawab. Mana nyawa? Saya nggak minta jawaban, saya minta bukti.
Gambar nyawa Tuhanmu, fotonya apa kek bentuk fisik nyawa Tuhanmu itu loh. Mana? Nyawa kamu itu nyawanya Yesus. Nenek lu kiper. Bisa kamu tunjukkan nyawamu. Ya makanya kamu jangan minta yang aneh-aneh. Saya tanya balik, kamu kelenger gitu loh. Kalau kamu tidak memahami dan tidak menerima Yesus itu. Terus siapa yang matikan Tuhanmu di salib? Siapa yang matikan Tuhanmu? Ya saya kasih pertanyaan enteng aja deh. Kan kau tadi akui bahwa Tuhanmu itu pernah mati. Siapa yang matikan Tuhanmu? Siapa yang matikan Tuhanmu di salib? Pertanyaanmu. Siapa yang matikan Tuhanmu di tiang salib? Siapa yang matikan Tuhanmu di tiang salib? Siapa? Siapa yang matikan Tuhanmu di tiang salib? Kau ini ngomong terus, saya nggak kasih denger. Orang penonton nggak denger lu. Kalau gue yang ngomong, keluar lu urusan. Percuma lu ngomong. Gue tekan lu sampai kemana-mana lu ya. Tunjukkan saja. Pertama gagal menunjukkan nyawa Tuhanmu. Sekarang kau sudah akui Tuhanmu pernah mati. Pantaskah Tuhan mati? Bagaimana mungkin Tuhan mati? Siapa yang mencabut nyawa Tuhanmu? Siapa yang membunuh Tuhanmu? Ayo siapa? Jawab. Sudah mulai kelenger dia. Sudah mulai emosi dia. Kena lo ya, kena dia. Kamu kan Dulu bicara ini orang ini tinggal di Pemala teman-teman ya. Ini dulu ini sangat-sangat penghujat. Setelah didatangi teman-teman dia mulai sedikit nongol lagi dia menghujat. Ini nongol lagi nih. Lo mau didatangin lagi kayak dulu mau? Kabur dia kan? Gue sebut nak kampungnya. Dulu di Pemala teman-teman dia bergaul sama orang Bugis. Udah didatangin dia. Udah dia berjanji tidak akan menghujat lagi, masih dimaklumi. Nongol lagi. Dia gue sebut kabur kan? Kabur lu ya. Gue sebutin tempat alamat lu. Mau lagi didatangin sama teman-teman di sana. Udah edukasi lo dulu itu. Datang sama Oke. Lanjut yang lain, selesai dia. Suaramu besar kali suaramu. Apa? Hujat apa? Kenapa rupanya? Kenapa? Besar terus kenapa? Kamu mau naik diskusi atau mau naik apa? Hebat, kenapa rupanya? Diskusi, tapi kenapa kau hebat sekali? Apa? Bagaimana dek? Bagaimana? Siapa yang hujat? Apa adik-adik pula kau bilang? Terus apa? Coba kau tunjukkan tadi temanya apa? Coba kau tunjukkan di mana Yesus mengatakan dia itu pencipta langit dan bumi. Apa? Naik kamar kamu ngapa? Mau bantah, mau diskusi atau mau ngapain? Sini aja kau. Coba silakan kau. Coba silakan dek, jangan taklik buta kau dek. Coba. Cobalah. Jangan sok preman kau. Di sini diskusi. Ya, coba kau tunjukkan di mana Yesus mengatakan dia pencipta langit dan bumi. Ayo. Ayo. Coba. Coba. Aku nggak mau. Silakan Gurunda. Kenapa? Bro gini aja, kalau lo mau diskusi, kamu menguasai topik apa? Diskusi baik-baik. Iya. Boleh? Topik apa yang kau kuasai bro? Silakan. Baik-baik ya diskusi ya. Topik apa yang kau kuasai kita bahas. Buka mute-nya, buka. Mute-nya dibuka. Buka aja. Nggak tahu buka mute, banting HP-nya. Iya. Sekarang topik apa yang kau kuasai bro? Saya moderatorin. Topik apa yang kau kuasai? Ayo saya di sini. Hah? Saya di sini tak mau. Kenapa menye suaramu sih? Waduh, ongkirnya gede, harganya murah. Pergi lagi dia. Gurunda dia. Datang nyampe dia nih. Astagfirullahaladzim. Datang nyampe. Assalamualaikum Deng Mutu. Waalaikumsalam. Tadi dia bahas gini, akalnya itu adalah ditanya tubuhnya. langsung kabur. Akalnya adalah tubuhnya. Baju mak suruh. Coba kau ngomong pakai kaki, nggak pakai mulut, kan akalmu itu. Ada-ada aja jawabannya. Nyawanya Yesus adalah alam. Nyawa Yesus adalah nyawa kita katanya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam jiwa, di dalam dada mereka ada penyakit. Itulah mereka. Diajarkan kebenaran kayak begini polanya. Jangan sampai membahas semua data-data Al-Quran yang membahas tentang mereka. Wa matalul ladina kafaru kamatalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a wa nida. Mereka hanya seperti
Kucing mendengarkan suara tapi tidak mengerti apa arti suara tersebut. Meow. Misalkan disuruh kakinya bicara, ini kakiku sudah bicara. Dasar. Kayak lampai itu. Astagfirullah. Satu apa ini? Satu he. Oke, selamat sore. Satu he sing. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Bang Edi. Oh, Alex. Ya, ada yang mau disampaikan bang? nyimak aja. Iya bang, oke terima kasih bang. Makasih ya, Bang. PC The Ajal, buset PC The Ajal ini, PC The King ada, PC The Ajal ada. Ketahui pula sama lampai. Enggak, Yesus ya, bukan Tuhan, saya yang mentuankan gitu. Saya udah finish di situ ya, Guruna ya. Iya, betul. Aduh. Meow. Meow. Astagfirullah. Tong semak bolo nang ini, tong semak bolo. Masa mencendol.